Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to IPOT UKMK FT Unsud 2022. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai topik semua orang bisa jadi pengusaha bersama founder Satori Ratan, Bapak Satori. Halo Bapak Satori, selamat datang Pak. Gimana kabarnya Pak? Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang, ya. Kabar saya alhamdulillah baik. Semoga kalian juga baik. Oke. Terima kasih udah berkenan diundang di acara IPOT kami ini ya Pak, sebagai tamu perdana nih di tahun ini. Oh, baik. Satu kehormatan buat saya bisa bantu, bisa bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan ada kontribusi buat adik-adik sekalian. Baik. Oke, mungkin kita langsung masuk ke perbincangan intinya saja ya Pak. Baik. Oke, Bapak Satori, founder dari Satori Ratan. Mungkin untuk mengawali pembicaraan kali ini, boleh nih Pak sedikit cerita mengenai profil Satori Ratan kepada teman-teman pendengar. Mungkin masih ada yang belum kenal nih dengan Satori Ratan Pak. Baik, saya mulai mungkin dari mungkin dari pengalaman saya dulu ya sebelum Satori Ratan gitu loh. Ya boleh Pak. Karena memang ini temanya kan cukup menarik, jadi siapapun bisa jadi pengusaha. Ya, saya setuju sekali itu ya, asal ada satu kemauan ya. Saya cerita dari dulu ya, artinya sewaktu masa SMA, kebetulan pendidikan saya bukan SMA, tapi pendidikan saya SGO, Sekolah Guru Olahraga. Ya, kenapa SGO? Karena ibu saya menghendaki saya jadi guru, Pak. Nah, guru yaitu guru SD lah, guru olahraga. Karena dari keluarga kami banyak yang menjadi guru dan paman saya juga jadi aktif di pendidikan tingkat kabupaten, jadi sehingga terinspirasi dari sana. Nah, tetapi terus terang saya pribadi agak sedikit berontak. Jadi guru kayaknya kurang challenge karena mungkin suasananya itu. Sehingga saya aktif di olahraga ya. Jadi saya waktu SMA atau SGO kelas 3 itu ya terus terang jadi atlet ya. Atlet saya sebetulnya volleyball ya, karena tinggi badan saya cukup mendukung. Nah, volleyball, tetapi waktu di tahun saya SMA itu sekitar tahun 86 sampai 88 itu di daerah Cirebon itu volleyballnya sangat bagus. Jadi 4 kakak kelas saya itu masuk pemain nasional yang berlaga di SEA Games tahun 88 di Seoul, Korea. Sehingga prestasi saya tersingkir tuh, kalah saing sama mereka-mereka yang hebat-hebat. Nah, akhirnya saya beralih ke atletik karena tadi background sekolah saya sekolah guru olahraga. Jadi olahraga apapun di sekolah tersebut dilakukan. Nah, maka saya beralih waktu itu seleksi tingkat kabupaten mendaftar olahraga atletik. Saya 7 cabang olahraga saya daftar dan alhamdulillah 2 cabang olahraga saya juara 1 tingkat kabupaten. Yaitu lompat tinggi dan lompat lembing ceritanya nih. Karena saya terus terang tadi saya hobi olahraga. Nah, dari 2 cabang tingkat kabupaten juara 1, saya ambil akhirnya lempar lembing untuk mengikuti Porda tingkat provinsi. Saya dapat juara 2, dapat medali perak di lempar lembing. Nah, jadi bermula dari situ karena tentu ternyata itu sangat mempengaruhi pribadi saya bahwa olahraga itu ada satu nilai-nilai sportivitas, kemudian nilai-nilai agresivitas, ya, dan nilai-nilai motivasi ingin menjadikan pemenang itu sangat tinggi sekali pada jiwa saya waktu itu, sehingga saya selalu apapun olahraga ya ingin menjadi pemenang karena kan berlomba kan gitu. Nah, itu SMA. Sehingga cita-cita saya waktu itu saya ingin bagaimana membayangkan dunia luar negeri, karena terus terang ekonomi keluarga yang tidak mampu, tapi hanya lihat televisi bahwa daerah luar negeri itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kan sangat bermimpi, sehingga ingin saya jadi pelatih, ternyata juga tidak kesampaian. Ya, bahkan saya terus terang saja untuk mendaftar di perguruan tinggi saja, untuk mendaftar saja saya tidak mampu. Agak susah, gitu. Pak.
Bukan hanya itu, tapi tidak mampu, tidak ada biaya untuk mendaftar waktu itu. Padahal waktu itu tim sekolah kami mengalahkan FPOK zaman dulu, Fakultas Keguruan Olahraga di Jakarta, dalam satu pertandingan, sehingga seluruh pemain volleyball kelas kami dulu mendapat tiket langsung masuk tanpa seleksi di perguruan tinggi itu. Tapi ya terus terang karena faktor biaya, saya sendiri tidak bisa pergi atau mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, sehingga waktu itu karena saya tidak punya kesempatan berkuliah, sehingga ya sudah saya lihat sekeliling di daerah Tegalwangi itu ada yang namanya industri rotan. Nah, di rumah-rumah itu banyak sekali. Sehingga daripada saya diam, ya sudah saya pergi ke sana, saya belajar ke sana. Jadi baru mulai itu cikal bakal awal cerita history saya sebenarnya ya. Jadi saya belajar dulu dekor dulu, belajar yang simpel-simpel dulu gitu. Nah, pada akhirnya tadi begitu saya dapat juara 2 tingkat provinsi waktu itu, saya minta ke Pemda Cirebon untuk dijadikan sebagai pemain Porda Jawa Barat, mewakili Jawa Barat, itu tidak diizinkan. Karena waktu itu bilangnya, lah kan sudah ada pembubaran panitia ya, maka bubar katanya. Nah, itu ceritanya sih. Jadi pada akhirnya ya sudah, karena di Cirebon bubar, saya pergi ke Bekasi, dan di sana ada industri rotan. Jadi sambil industri rotan di sana, sambil saya menggeluti juga olahraga di sana. Nah, sehingga saya bekerja rotan tuh awalnya ya sebagai sampingan, tapi lama-kelamaan saya pikir ini cukup menghasilkan uang juga, sehingga saya geluti terus-menerus. Dan juga ada dinamika pembelajaran yang harus saya geluti, terlepas dari saya harus terampil, saya juga harus bisa mengerti desain, mengerti quality, mengerti apa gitu kan. Nah, pada akhirnya di Jakarta saya bekerja sebagai karyawan borongan. Ya, artinya karyawan borongan itu bekerja pada satu pekerjaan itu, kalau selesai satu pieces ya dibayar satu pieces gitu loh. Jadi gajinya berdasarkan berapa banyak kita yang dihasilkan. Nah, kemudian setelah itu saya pulang ke kampung, karena itu waktu itu saya kerja di Jakarta. Di kampung juga ditawarin di perusahaan rotan juga menjadi sampel maker. Nah, istilah sampel maker itu sudah mulai ada peningkatan tuh dari borongan ke sampel maker. Karena kalau borongan dulu sih relatif bebas, nah sampel maker ini sudah keterikatan pekerjaan, kemudian sudah bercampur berbau soal desain, di mana dari gambar dijadikan satu realita produk. Nah, di perusahaan inilah begitu saya kerja, saya bertemu seorang desainer dari Jepang, ya, namanya Yuzuru Yamakawa. Nah, Yuzuru Yamakawa ini adalah pengusaha dan desainer yang cukup sukses di Jepang. Jadi, saya sedikit cerita tentang Yamakawa, yaitu Yamakawa, mereka atau beliau mendirikan perusahaan furniture rotan di Jepang sejak tahun 52. Nah, karena pada tahun 86 Indonesia menutup bahan baku, maka beliau tidak punya bahan baku tuh. Harus menutup pabriknya, pindah ke Indonesia. Ya, dan kebetulan Indonesia yang dipilih adalah Cirebon. Di Cirebon beliau menjual desain tuh, jasa desain. Karena di Cirebon waktu itu tentang desain nggak ada yang mengerti apa itu desain istilahnya gitu loh. Ya, jadi di pabrik itulah kebetulan pabrik itu manajernya dulu adalah dari mantan manajer Nurtanio Bandung. Maka beliau mengerti desain sehingga beliau meminta ke Yamakawa untuk menjual desainnya. Nah, pada saat Yamakawa menjual desain ke perusahaan tersebut, yang mengerjakan saya. Karena sebagai sampel maker tadi. Nah, di situ ya, maka saya begitu tertariknya melihat beliau, melihat desainnya juga sangat unik dan bagus, sehingga pada saat itu saya langsung bilang ke asistennya Mr. Yamakawa, Mr. ini punya pabrik nggak? Terus dia bilang, lagi buat katanya. Nah, lagi buat ya. Terus saya bilang apa? Bilang, saya ikut dia. Gitu. Nah, jadi nggak tahu saya harus dibayar berapa, pokoknya saya ikutin. Nah, keluar dari perusahaan tersebut, saya gabung sama perusahaan Yamakawa, namanya PT Yama Mutiara Rotan. Nah, di situ saya bermula dari seorang sampel maker, gitu, karena tadi saya
punya moto bahwa saya harus melakukan yang terbaik. Saya punya dasar-dasar dari olahraga, bahwa saya harus jadi pemenang. Ya kan? Ya. Jadi Kompetitif. sample maker. Rasa kompetitif gitu, sifatnya kompetitif. Jelas bukan saja kompetitif, tetapi bagaimana saya memboost atau mengaktualisasikan diri saya menjadi yang maksimal. We do the best, I do the best. That's the point. Sehingga pada saat mengerjakan sampelnya Mr. Yamakawa itu, bermula dari yang lamanya selama 4 hari, saya merasa nggak puas, walaupun jadi sampelnya bagus. Kenapa saya harus 4 hari? Maka saya mengerjakan hari demi hari, menjadi 3 hari, menjadi 2 hari, dan paling tercepat prestasi saya itu 1,5 hari dari sampel yang gambar mereka buat. Dan di situ baru sebagai Yamakawa orang Jepang sampai menepuk punggung saya baru temukan katanya orang seperti kamu, Satori. Nah di situ saya merasa bangga, saya merasa, oh saya berarti punya keterampilan ya, gitu, saya punya bisa ya. Nah dari situ. Jadi poinnya adalah kita harus bagaimana kita memaksimalkan diri kita, potensi diri kita tonjolkan, ya kan? Dan kita harus menghargai itu. Akhirnya itu. Nah, maka berselang kira-kira 2 tahun saya di perusahaan tersebut, saya dipercaya pegang di manajer produksi saya. Nah, perusahaan itu juga langsung maju, bagus gitu. Nah, karena ada sesuatu hal, kita akhirnya pisah dengan perusahaan tersebut, saya mengundurkan diri, dan membangun perusahaan yang namanya Yamakawa Rattan Industri. Ya, seperti yang saya pernah itu. Nah, di Yamakawa Industri ini saya sudah mulai meningkat. Dari yang dulu manajer produksi, kemudian saya menjadi direktur. Ya, menjadi direktur, kemudian plus menjadi juga ada pemilik saham di situ walaupun kecil. Nah, di sini saya baru mulai merasakan bagaimana sih seorang pemilik saham, kita harus rapat dengan para manajemen, kita harus laporan kepada board director, kita harus memanage dengan seutuhnya. Sehingga tentu itu juga pengalaman yang baru buat saya, tetapi saya juga challenging. Nah, balik lagi kemudian di Yamakawa Rattan ini juga saya melakukan beberapa inovasi, melakukan beberapa hal yang kata orang sih ya bahasa kerennya out of the box lah istilahnya. Kita tidak melakukan hal-hal yang biasa. Satu contoh, Yamakawa dulu selalu bekerja dengan bahan baku rotan, terus ya nggak mau jual yang lain. Itu filosofi Mr. Yamakawanya, karena beliau membawa adat dari Jepang yang lama. Kemudian setelah beliau mundur dari perusahaan tahun 2009, saya berpikir kenapa kita harus rotan, kenapa kita harus nggak masuk ke dunia sintetik ya, plastik dan aluminium. Nah, tetapi pada saat itu saya juga tanya-tanya kepada beberapa teman pengusaha bahwa ngapain kita harus plastik? Karena saingan dari Cina juga sudah berat, Cina lebih murah, Cina lebih cepat, kan gitu kan? Nah, saya berpikir lain, kenapa nggak kita bikin produk yang sangat spesial, kan gitu? Bikin desainnya yang paling bagus, kemudian produknya kualitasnya paling bagus, supaya orang lain nggak ada yang bisa buat. That is my dream ya. Nah, sehingga saya development itu sekitar 7 bulan, hanya 1 kursi, dengan 1 orang penganyam waktu itu, dan kita berhasil bagus. Kemudian saya menemukan buyer dari Amerika, ya, yang memang cukup besar. Nah, di sini saya juga mulai mengapresiasi diri kita. Kalau kita bahasa kita agak sedikit nyombong lah, ya, kita udah bisa nih, kita harus tunjukin, kan gitu kan. Nah, saya bilang ke buyer itu, saya bilang itu namanya perusahaannya Janus Etsy ya. Nah, kemudian yang pemiliknya namanya Janice ya. Janice ini pemiliknya. Saya bilang sama pemiliknya, Janice, produk ini adalah produk karya saya yang terbaik selama 25 tahun karir saya. Jadi kalau kamu menemukan ada produk yang lebih bagus dari ini, anyaman ya, bicara anyaman, produk anyaman yang lebih bagus dari ini, maka saya sendiri akan datang dan belajar sama orang itu, dimanapun adanya. Karena ini adalah the best produk di dunia, dia bilang gitu. Kan nyombong dikit, agak sedikit marketing kan harus jualan begitu. Dia bilang suka, oh ya suka, satu suka sekali. Tapi satu hal ya Janice, oh ya apa? Kamu jangan nawar, karena harganya udah terbaik. Nah itu kan. Jadi teknik jualan marketingnya sudah mulai ditonjolkan, rasa bangga, teknik jualan kita tonjolkan. Nah, maka Janice pun itu tidak berani nawar. Jadi tahun 2012 kita mulai
Kemudian sampai tahun 2018, kurang lebih 5 tahun, ya, itu kenaikan Yamakawa ini 700%, 7 kali. Nah, itu jadi artinya apa? Dengan produk yang sesulit itu. Kenapa? Karena tidak ada kompetitor di dunia yang buat seperti itu. Mungkin sekarang sudah mulai banyak kan, karena udah banyak yang niru biasa gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian kita ada satu, saya cerita sedikit lagi bahwa kita harus berani memikirkan out of the box, kita harus berani optimis itu, yaitu di tahun 2015. Masih saya di Yamakawa ya, posisi saya sebagai director dan sebagai di Yamakawa, walaupun saya director, R&D-nya di pabrik itu adalah saya. Jadi semua dari buyer yang minta tuh harus melalui pemikiran saya, baru saya distribusi kepada staff-staff saya. Nah, kemudian tahun 2015 ada satu perusahaan yang sangat high quality banget. Nama perusahaannya adalah Holly Hunt dari Amerika juga. Nah, perusahaan ini ceritanya ingin membuat satu koleksi baru, ya, aluminium bahannya, kemudian sintetik juga anyamnya. Mereka meminta bantuan guider, ya, bantuan dari seorang guide orang Amerika juga yang sudah tahu produsen di Asia dan ASEAN gitu loh. Jadi melalui orang ini namanya Randall. Si Randall ini sudah biasa keliling-keliling lah, jadi dia tahu pabrik mana yang kira-kira bisa buat apa yang mereka inginkan. Nah, ceritanya waktu itu dia mencari 10 calon vendor atau calon supplier. Dia pilih 6 di Cina, ya, 1 di Thailand, kemudian 1 di Filipina, ini kata mereka ya, kemudian 2 di Indonesia. Nah, salah satu 2 Indonesia adalah perusahaan kami Yamakawa ini, dan 1 lagi Gloster di Surabaya, itu perusahaan Jerman kalau tidak salah. Nah, ternyata dari semua ini ada satu yang paling spesial ya. Ini pameran pertemuan antara kepala negara. Wah, itu bukan bisnis ya katanya. Itu sih para pertemuan kan gitu.